Hai guys, ketemu lagi dengan aku Ina di akun Ruang 5, yaitu rumah tradisional. Nah, di sini akan kami bahas rumah tradisional asli Madura, yaitu Tanah Raja. Jangan lupa untuk disaksikan guys. Bye. Madura tidak hanya terkenal dari segi makanan, wisata, tapi juga dari segi budaya. Yaitu salah satunya adalah Tanah Lanceng. Tanah Lanceng adalah pola permukiman tradisional suku Madura. Tanah Lanceng berasal dari bahasa Madura dan terdiri dari dua kata, yaitu tanean yang berarti halaman dan lanceng yang artinya panjang. Jadi, Tanah Lanceng merujuk pada halaman rumah yang panjang, susunan rumah terdiri atas keluarga-keluarga yang mengikatnya. Di mana letak rumah berjejer dengan urutan timur ke barat, sehingga kepemilikan halamannya dipunyai bersama. Secara aturan tradisional, uniknya rumah-rumah ini hanya akan menghadap ke arah utara dan selatan. Satu Tanah Lanceng dihuni keluarga bakti yang terdiri atas orang tua, anak, cucu, cici, dan seterusnya. Struktur pola permukiman Tanah Lanceng terdiri dari bangunan rumah menghadap ke selatan. Rumah ini bisa berjajar 3-4 rumah sesuai dengan jumlah anak perempuan dari keluarga tersebut. Di ujung barat halaman terdapat bangunan langgar atau surau. Dapur dibangun dan menghadap ke arah utara, berhadapan dengan rumah. Di sebelah timur dapur ada bangunan kandang ternak. Semua bangunan tersebut dibatasi dengan pagar halaman tanaman hidup, dengan pintu masuk ke halaman Tanah Lanceng yang berada di ujung timur halaman. Secara tektonika atau susunan dari wujud Tanah Lanceng dari segi material, yaitu rumah dibangun menggunakan beragam material. Ada yang berasal dari alam, ada pula yang berasal dari buatan. Yaitu untuk lantai rumah tersendiri ditemukan dengan alas tanah atau plesteran semen dengan tinggi lantai biasanya sekitar 10 cm dari tanah. Untuk ketinggian ini menghindari merembesnya air ke permukaan lantai dalam rumah saat terjadi hujan. Sedangkan pada dinding dan kerangka rumah terbuat dari kayu, kerangka dinding dari balok kayu, dinding dari papan, sementara kerangka atap dibuat dari bambu. Untuk atapnya sendiri digunakan genteng tanah, yaitu terdapat daun nipah atau daun alang-alang tergantung kemampuan ekonomi pemiliknya. Untuk atap dikenal beberapa desain yang biasanya digunakan dalam rumah adat Jawa Timur, yaitu dengan desain pacenan, jedri, dan trompesan. Di mana pacenan memiliki hiasan berupa tanduk atau ekor ular pada bagian hubungan seperti rumah atau bangunan Cina. Jedri memiliki 2 hubungan, sementara trompesan adalah atap dengan 3 patahan bagian. Sedangkan pada langgar tersendiri, dinding dibuat lebih tinggi dari bangunan lainnya pada Tanah Lanceng, dengan konstruksi umumnya dibuat seperti rumah panggung yang tingginya sekitar 40-50 cm, dengan ukurannya lebih kecil daripada ukuran rumah keluarga. Lantai terbuat dari papan kayu, bambu, atau juga menggunakan perkerasan, di mana dindingnya mengelilingi 4 penjuru yang terbuat dari kayu atau anyaman bambu, sedangkan atap terbuat dari daun siwalan kering. Tiang penunjang biasanya berjumlah 4 buah, bahkan ada yang berjumlah 8 buah. Untuk wujud selanjutnya dari Tanah Lanceng itu adalah pola pemukiman tanean, yang dimana posisi surau atau langgar yang berada di bagian barat pekarangan, sedangkan rumah induk selalu berada di sebelah kiri langgar. Arah pintu rumah induk menghadap ke arah selatan, berbeda dengan pintu langgar yang menghadap ke arah timur. Di timur rumah terdapat rumah anak perempuan yang berjajar lurus ke arah timur jika lebih dari 1 anak, di mana posisi kandang peliharaan selalu berada di bagian selatan ataupun bisa menjadi satu dengan area langgar, sedangkan letak dapur menjadi satu dengan rumah pemilik pribadi masing-masing keluarga. Oke, jadi dengan adanya tektonika atau wujud Tanah Lanceng tersendiri, maka terbentuklah makna dalam ruang bangunan pada Tanah Lanceng, yaitu di mana konsep Tanah Lanceng tersendiri datang dari pengharapan. Cahaya yang dimaksud dari budaya Madura tersebut yang berarti spirit dari hidup masyarakat Madura. Masyarakat Madura sendiri memiliki semangat pengayoman dan ciri luhur dari wujud kehidupan, yakni kemakmuran bersama, yaitu keluarga, masyarakat, etnis, dan lainnya. Selain hal makna dalam ruang bangunan pada Tanah Lanceng, baik itu internal maupun eksteriornya, itu terdapat ornamen, yaitu adanya filosofi pada hiasan 2 jengger ayam, yaitu untuk mengingatkan penghuni rumah tentang kematian yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Sedangkan keunikan lain dari segi bagian-bagian rumah, yaitu rumah adat Tanah Lanceng hanya memiliki 1 pintu di bagian depan, yaitu tujuannya adalah untuk memudahkan pemilik rumah ketika mengontrol aktivitas keluar masuk anggota keluarganya. Pintu tersebut dihiasi dengan ukiran-ukiran khas Madura yang berwarna hijau dan merah, di mana hiasan tersebut melambangkan perjuangan pahlawan Madura dan kesetiaannya. Dan selanjutnya pada dinding depan terdapat gambar lukisan bunga yang menggambarkan keharmonisan keluarga penghuni rumah. Kemudian di dalam rumah terdapat 4 buah pilar penyangga yang kokoh. Pilar-pilar tersebut terbuat dari bahan kayu jati dan terhubung antara satu pilar dengan pilar yang lain yang membentuk bujur sangkar. Dari video berikut,
Beberapa di Madura, tepatnya di sekitar daerah tempat tinggal saya, tepatnya di Bangkalan, itu sudah minimnya menggunakan pola tanda lancang. Meskipun di beberapa kabupaten atau desa-desa di Bangkalan masih menggunakan pola tersebut, namun terdapat perubahan yaitu dari segi ornamen atap, yaitu saat ini hiasan dua jengger ayam sudah tidak digunakan dalam tanda lancang lagi dikarenakan menurut masyarakat sekitar yang menggunakan hiasan tersebut adalah orang-orang yang mampu. Selain itu sudah tidak terdapat lagi ukiran di depan pintu dan lukisan bunga di dinding. Jadi penjelasan di atas, baik itu dari sejarah, penjelasan teknik atau visual wujud dari tanda lancang, makna komponen atau ruang bangunan dari tanda lancang itu tersendiri, hingga ke perubahan dari rumah tradisional itu gimana. Menurut saya adalah penting karena tanda lancang merupakan rumah tradisional khas Madura yang patut seharusnya kita sebagai masyarakat Madura wajib untuk melestarikan budaya kita dan memperkenalkan budaya kita kepada semua orang sebagai rasa bangga kita mempunyai rumah tradisional yang hingga saat ini masih ada walaupun tidak banyak. Oke guys, sekian dari aku terkait rumah tradisional asal Madura yaitu tanda lancang. Ditunggu ya video selanjutnya di Rekam Ruang 6. Bye.